Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sidi Sakti di Ngopas, ngobrol pas santai. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu peraja IPDN. Pasti sudah tahu kan peraja IPDN itu yang seperti apa ya? Ini sebelah saya ada peraja IPDN. Ya, kita di sini akan ngobrol seputar apa itu IPDN, bagaimana tesnya, dan bagaimana perasaan kita setelah menjadi seorang peraja IPDN. Ya, untuk lebih mengetahuinya kita langsung saja tanya kepada seorang peraja ini. Selamat sore. Selamat Ya, sore. biar pada kenal semua, boleh nggak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Dibuka aja, Mas. Jika izin memperkenalkan diri, Satuan Muda Praja, nama Muhammad Ilham Maulana, NPP 310801, asal pendaftaran Kalimantan Utara. Ini tingkat berapa ya? Kalau boleh tahu. Jika untuk saya masih tingkat Satuan Muda Praja tingkat 1 di Institut Pemerintahan dalam negeri. Jadi tingkat 1 di Praja IPDN itu disebut Muda Praja. Ya. Yang decknya seperti ini, deck kosong itu Muda Praja. Jadi memang cita-citanya mau jadi Praja IPDN. Memang tujuan saya dari awal untuk masuk IPDN. Itu keinginan sendiri atau orang tua? Memang untuk dari dulu sudah keinginan saya dan cita-cita saya dari mungkin sudah sejak mengenal IPDN dari SMP. Oh, jadi memang keinginan sendiri gitu ya? Atau karena ingin membahagiakan pacar gitu? Tidak, untuk pacar belum ada, tapi kedepannya masih bisa. Oh, jadi dia belum punya pacar. Ya, jadi bagi wanita-wanita di luar yang tertarik dengan yang berseragam, silakan cari saya. Ya, jadi apa aja sih persiapan untuk masuk IPDN itu? Banyak atau bagaimana? Jika untuk persiapan sebelum masuk IPDN yang telah saya lalui bisa dibilang banyak, seperti persiapan tentunya persiapan mental dan fisik, dan juga persiapan untuk melakukan tes-tes yang telah ditentukan oleh pihak IPDN. Jadi kalau mau masuk IPDN itu tesnya itu seperti apa aja? Coba salah satunya mungkin. Jika untuk tes yang telah saya lalui kemarin sebelum masuk IPDN, salah satunya yakni SKD. Apa itu SKD? SKD itu seleksi kompetensi dasar. Di dalam SKD itu seperti ada soal pengetahuan tentang kebangsaan, menghitung pastinya, dan juga tes kepribadian. Oh, jadi mungkin SKD itu seperti yang kalau saya tahu itu mungkin seperti tes CPNS ya, mungkin. Ya, bisa bilang seperti itu. Jadi untuk masuk IPDN itu tahapan tesnya itu apa aja, dari pertama sampai terakhir itu apa aja? Jika untuk yang telah saya lalui, yaitu pertama SKD, seleksi kompetensi dasar. Yang kedua yaitu tes kesehatan tahap 1. Setelah melaksanakan tes kesehatan tahap 1, kami melalui tes psikotes, dan juga di dalam tes psikotes tersebut ada juga tes kepribadian lagi. Kemudian setelah tes psikotes, kita melalui tes kesehatan tahap 2, dan setelah lulus di tes kesehatan tahap 2, kami melaksanakan pantukir. Apa itu pantukir? Pantukir yaitu tahap di mana di dalamnya terdapat tes lagi berupa kesemaptaan dan tes penampilan. Jadi tes ini dilakukan di daerah masing-masing atau langsung di IPDN? Jika untuk tahun 2020 yang saya lalui kemarin, semua tes dari awal sampai akhir sampai pantukir itu dilakukan di daerah masing-masing karena kan kondisi pandemi yang masih belum normal. Oh ya, jadi mungkin karena COVID ini semua tes dilakukan di daerah masing-masing ya. Siapa? Jadi menurut adik sendiri, tahapan tes apa yang paling sulit untuk menjadi seorang peraja IPDN? Jika untuk tes yang paling sulit
dan membutuhkan persiapan yang cukup lama, yaitu tes SKD yang dilakukan di tes yang paling pertama. Untuk saya melaksanakan tes SKD membutuhkan waktu persiapan yakni sekitar setahun untuk mempersiapkannya. Ya, jadi bagi ini adik-adik yang ingin masuk IPDN seperti adik ini, mungkin banyak sekali tahapan tesnya yang harus dilalui. Jadi kita harus mempersiapkannya jauh-jauh hari seperti yang adik ini katakan, karena tidak mudah untuk menjadi seorang praja IPDN, karena harus membutuhkan fisik dan mental yang harus disiapkan dengan baik. Jadi apa nih tipsnya untuk mungkin adik-adik di luar sana ada yang ingin menjadi seperti adik menjadi praja IPDN, apa itu tipsnya yang paling utama agar bisa masuk dan lolos dalam tahapan tes menjadi seorang praja IPDN? Jika untuk tips dari saya sendiri yaitu tidak mudah menyerah ketika mungkin di zaman kita sekarang disebut gabut gitu ya. Untuk mengisi waktu gabut tersebut kita lakukan untuk persiapan tes seperti olahraga fisik, kemudian persiapan untuk materi persiapan tes SKD tersebut, juga materi persiapan tes yang dilakukan seperti psikotes dan tes kepribadian, agar di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Oh, jadi kita harus dari dalam diri kita sendiri gitu ya, untuk mempersiapkannya semua. Jadi ini kan sekarang sudah jadi praja IPDN, sudah pakai seragam seperti ini. Apa yang dirasakan sekarang dari pribadi maupun keluarga? Dari adik itu yang saya rasakan pribadi yaitu senang pastinya, dan juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki tersebut kepada saya. Jika kemudian untuk yang dirasakan keluarga saya, mereka sangat senang, bahagia karena saya sebagai anak pertama juga dapat membanggakan dan mengangkat derajat mereka. Alhamdulillah. Jadi selama menjadi praja IPDN ini, adakah keluh kesah yang dialami? Coba boleh berbagi sedikit keluh kesahnya seperti apa? Jika untuk keluh kesah yang saya rasakan di IPDN, mungkin juga pastinya dirasakan juga teman-teman saya, seperti jauh dari orang tua kali ya, jauh dari orang tua, sanak saudara mungkin ya, seperti itu. Kemudian dalam persiapannya juga kita jauh dari perhatian orang tua. Jadi bagaimana caranya adik di kampus untuk melawan keluh kesah tadi yang seperti adik sebutkan, atau adik mungkin bermain game di sana seperti apa? Jika untuk saya di sana lebih berusaha untuk di waktu saya sehari itu jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Saya selalu menyempatkan, seperti saya sudah atur jadwalnya untuk pagi seperti ini, siang, sore, malam, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Oh, jadi memang itu harus terstruktur semua ya. Sabar. Kalau boleh tahu, IPDN ini mungkin pada belum tahu semua, IPDN ini pendidikannya itu berapa tahun sih? Dan adik ini sudah jalan berapa tahun? Jika untuk IPDN yang setelah saya ketahui yakni pendidikan harus berjalan 4 tahun, dan untuk saya sendiri baru di tahun pertama. Ya, jadi buat yang mau jadi praja IPDN harus meluangkan waktunya selama 4 tahun untuk jauh dari sanak saudara. Seperti adik ini mungkin keluh kesahnya itu ya, jauh dari orang tua, kurang perhatian dari ya orang tua sih. Jadi caranya dia untuk melawan keluh kesahnya itu dia melakukan aktivitas yang mungkin seperti olahraga dan bermain game. Jadi misalkan ini nih, banyak adik-adik yang ingin masuk praja IPDN, apa motivasinya untuk adik-adik itu sampaikan? Tidak, motivasi dari saya yaitu di saat mungkin di zaman sekarang mungkin bahasanya rebahan, bermalas-malasan di rumah di atas kasur, lele lah kan. siapa. Untuk motivasi dari saya yaitu
di saat kita rebahan mungkin bermalas-malasan, banyak pesaing kita yang sedang berjuang untuk melampaui apa yang kita punya, apa yang kita dapat. Ya, jadi dari adik ini kita dapat mengambil suatu pelajaran bagaimana dalam menggapai suatu cita-cita kita harus mempersiapkannya dengan baik. Kita harus mengorbankan segala biaya, tenaga, waktu, dan yang paling susah mungkin dia jauh dari orang tua ya. Jadi mungkin bagi untuk adik-adik di luar sana yang ingin masuk IPDN untuk menjadi seorang perajin seperti adik ini, yang untuk bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari agar bisa menjadi seperti adik ini. Mungkin sampai sini saja perbincangan kita di Ngobrol Pas Santai. Ya, kita bertemu di lain waktu. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.